warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Satria Dharma Perbaungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Satria Dharma Perbaungan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita di sini adalah untuk berdiskusi mengidentifikasi aset atau modal yang ada di sekolah kita. Jadi ada 7 macam modal atau aset yang akan kita identifikasi, yaitu modal manusia, sosial, politik, fisik, finansial, agama dan budaya, serta lingkungan alam. Tapi sebelum kita masuk pada diskusi identifikasi, ada baiknya kita dengarkan dulu arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lili SH sebagai Wakasek bidang kurikulum, Ibu Wahyuningsih Riayu SPD sebagai Wakasek bidang kesiswaan, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mari sama-sama kita yang umat muslim untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sesuai dengan agenda kita, yaitu untuk mendiskusikan ataupun mengidentifikasi aset modal yang ada di SMA Satria Dharma Perbaungan ini. Untuk itu dalam diskusi ini saya harapkan untuk sama-sama kita aktif dalam diskusi ini. Mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini menjadi modal untuk kita dapat mengembangkan program pengembangan sekolah yang mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan menjadi patokan untuk kita dalam mengembangkan sekolah kita ini. Untuk itu, sekali lagi saya harapkan nanti aktiflah dalam diskusi ini. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan dan bimbingannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung pada pokok diskusi, yaitu membahas modal atau aset yang ada di sekolah kita. Kita awali dengan modal manusia. Ibu, saya menyampaikan identifikasi saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama saya sampaikan yaitu kepala sekolah. Yang kedua ada guru yang bersertifikasi. Yang ketiga guru yang berpendidikan S1 dan S2. Yang ketiga adalah calon guru mitra. Yang keempat itu calon bukan calon tapi guru yang memiliki potensi ilmu seni. Yang selanjutnya guru yang memiliki keterampilan khusus di bidang olahraga. Dan yang selanjutnya guru atau tenaga kependidikan. Yang selanjutnya murid yang heterogen. Dan selanjutnya ada murid berprestasi, dan yang terakhir pelatih. Baik, terima kasih Bu Arbani yang sudah menyampaikan mengenai identifikasi modal manusia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke modal atau aset yang kedua, yaitu modal sosial. Silakan Pak ya. Ya, menurut pandangan saya tentang modal-modal sosial yang ada di sekolah kita ini, diantaranya adalah serikat tolong menolong, yaitu yang disebut dengan Ikatan Keluarga Sejahtera. Yang berikutnya adalah OSIS, organisasi sosial sekolah. Yang berikutnya adalah kegiatan belajar ceria. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan-kegiatan ekskul yang ada hubungannya dengan masyarakat,
baik antar sekolah maupun di lingkungan di mana kita lalui, contohnya pramuka. Berikutnya adalah kegiatan olahraga dan drum-band. Ini adalah merupakan modal sosial yang memang saling kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan dipandu oleh umum. Rasanya sedemikian saja dulu yang menurut pandangan saya hal-hal yang merupakan modal sosial yang ada di lingkungan kita, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abbas Jibo yang telah menyampaikan hasil identifikasinya mengenai modal sosial. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan mengenai modal sosial? Pas. Nah, kalau pas kita lanjut ke modal politik. Oke, saya Bu. Iya, silakan Pak. Menurut saya, mulai dari modal politik yang ada di sekolah kita, biasanya kita bekerjasama dengan komite sekolah, kemudian bekerjasama dengan puskesmas, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI, kemudian ada juga kita bekerjasama dengan ketua perhubungan. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan ikatan alumni yang terus terjalin sampai saat ini. Dan ada juga kita kerjasama dengan pemerintah desa tempat yang ada di sekolah, di sekitar lingkungan sekolah kita ini. Mungkin saja yang pandangan saya tentang kerjasama modal politik yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih pada Pak Muklis Hadi yang telah menyampaikan identifikasinya mengenai modal politik yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Mengenai modal politik? Pas. Kalau pas kita lanjut mengenai modal fisik yang ada di sekolah kita. Silakan Bu. Ya, silakan. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Dan saya untuk menyampaikan identifikasi tentang modal fisik. Ada modal fisik yang perlu dikembangkan di sekolah. Yaitu sekolah harus memiliki bangunan permainan seperti pagar untuk memastikan siswa tidak keluar masuk dari sekolah. Kemudian memiliki kantin yang bersih dan halaman yang luas untuk sebagai tempat olahraga dan upacara, kemudian musola sebagai tempat ibadah, WC ataupun kamar kecil, lahan parkir yang aman, dan kemudian harus adanya laboratorium IPA maupun komputer, dan adanya perpustakaan sebagai tempat literasi, kemudian infokus sebagai penunjang pembelajaran dan juga ruang kelas yang cukup serta aula untuk tempat guru-guru ataupun kegiatan-kegiatan kapasitas nantinya. Mungkin itu hasil dari identifikasi saya. Jadi modal fisik ini berkaitan dengan kebendaan ya Bu yang kita punya di sekolah. Baik, terima kasih kepada Bu Hikana yang sudah menyampaikan hasil identifikasinya mengenai modal fisik. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mengenai modal fisik? Pas. Kalau pas kita lanjut ke modal finansial yang ada di sekolah kita. Silakan Ibu. Terima kasih. Menurut saya identifikasi modal finansial yang ada di sekolah kita yaitu yang pertama Ikatan Keluarga Sejahtera di SMA Satria Dharma, kemudian pembayaran SPP, donatur, selanjutnya dana BOS, infak Jumat, kemudian uang kas kelas, dan yang terakhir yaitu PIP dari pemerintah. Itu menurut saya. Terima kasih pada Bu Pupia yang telah menyampaikan hasil identifikasinya mengenai modal finansial. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu mengenai modal finansial atau keuangan di sekolah kita? Itu Bu, pas. Kalau gitu kita lanjut ke identifikasi modal agama dan budaya. Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Ya, di sini saya akan menyampaikan identifikasi saya tentang modal agama dan budaya yang ada di SMA Satria Dharma. Yang pertama, biasanya kalau di sekolah SMA Satria Dharma untuk kegiatan agama, biasanya ada kegiatan yang namanya rohis atau rohani Islam yang diadakan waktunya biasanya 1 bulan sekali, biasanya diadakan di musola ataupun di desa-desa. Yang kedua, ada keberagaman agama sebagai kekayaan sekolah dan mengembangkan toleransi. Di Satria Dharma itu kan tidak
hanya agama muslim, tapi ada juga agama non muslim, tapi terjalin yang namanya toleransi beragama yang baik. Selanjutnya ada keberagaman suku sebagai kekayaan sekolah. Di Satria Dharma ataupun tepatnya di SMA Satria Dharma itu sukunya bermacam-macam dan bervariasi. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Melayu, Banjar, tapi tetap terjadi yang namanya interaksi sosial yang baik dan toleransi yang baik. Saya rasa itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bu Sulinda yang sudah menyampaikan identifikasi mengenai model agama dan budaya. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mengenai agama dan budaya? Pas, saya menambahkan sedikit mengenai modal agama dan budaya, yaitu mengenai budaya. Di sekolah kita ini berpakaian sesuai peraturan. Jadi kita masing-masing setiap harinya punya seragam, baik untuk murid dan guru. Seperti hari ini Rabu kita pakai seragam putih hitam. Ini kan termasuk budaya yang kita jalankan ya. Anak-anak pakai baju batik, pakai baju pramuka hari Sabtu, dan budaya 5S yang tiap pagi kita kerjakan di depan, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kalau saya dari itu saja, Bapak Ibu yang lain tidak ada yang menambahkan untuk agama budaya. Pas. Kalau gitu kita lanjut ke yang terakhir, yaitu modal atau aset lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan identifikasi saya terhadap modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita, bahwa sekolah kita ini berada di tempat yang strategis. Maksudnya strategis, kita dekat dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dekat dengan rumah sakit, kemudian dekat dengan kantor desa, kantor camat juga, kemudian pasar tradisional, juga pusat belanja seperti Indomaret, Alfamart dan lainnya, juga dekat dengan rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Kemudian sekolah kita juga memiliki sumber air yang cukup memadai untuk warga sekolah yang ada di SMA Satria Dharma, juga umumnya di Yayasan Pendidikan Satria Dharma. Saya rasa itu saja yang bisa saya identifikasi untuk modal lingkungan dan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyu Ningsi yang telah menyampaikan identifikasinya mengenai lingkungan alam. Bapak Ibu yang lain ada mau menambahkan mengenai silakan Pak. Jadi Bu, saya tambahin tentang modal lingkungan alam. Di sekolah kita juga memiliki beberapa banyak pohon yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi bisa untuk digunakan untuk aktivitas belajar di luar lingkup kelas. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak Ibu. Ya, halaman asri ya Pak ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mengenai ini, saya nambahin juga dekat dengan pangkalan angkot. Ya kan anak-anak kita banyak yang naik angkot di depan sekolah. Nah, jadi mereka nggak payah-payah lagi untuk cari angkot. Ada lagi Bapak Ibu mengenai lingkungan alam? Pas. Ya. Jadi kalau pas, Bapak Kepala Sekolah ada yang mau ditambahin? Cukup. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, tadi sudah teridentifikasi, terdata 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita. Jadi saya berharap khususnya dan kita semua, modal atau aset dari sekolah kita ini kita jadikan sebagai bahan kekuatan bagi kita untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita melalui program-program pengembangan sekolah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan murid, baik itu dari kegiatan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi demikian saja Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan. Jadi kita bisa bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Ibu. Ya, berdasarkan permintaan Ibu kemarin ya untuk masalah identifikasi sekolah. Jadi masing-masing dari kalian bersama kelompoknya Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi 7 modal yang ada di sekolah kita. Dari modal manusia, modal sosial, politik, fisik, finansial, agama budaya, dan modal lingkungan. Jadi hari ini saya mau melihat hasil dari identifikasi kalian. Kita mulai dari modal manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Hasil identifikasi kami mengenai modal manusia adalah kepala sekolah yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Guru memiliki kecakapan di bidang seninya masing-masing. Murid dengan memiliki manfaat bagi kemajuan akademik dan non-akademik. Pelatih eskul. Baik, terima kasih untuk identifikasi modal manusia ya. Berikutnya untuk modal sosial. Ya, berikutnya kita lanjut untuk modal sosial. Baik, Silakan. terima kasih, Bu, untuk identifikasi modal sosial yaitu OSIS, komunitas belajar, modal Islam Dharma atau ROIS, kelompok belajar murid. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk identifikasi modal sosial. Berikutnya untuk modal politik. Silakan. Berdasarkan hasil identifikasi kami di bidang modal politik yaitu komite sekolah, kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI, kerjasama dengan KUA, kerjasama dengan alumni, dan rapat wali murid. Baik, terima kasih untuk modal sosial. Berikutnya untuk modal fisik. Hasil identifikasi kami mengenai modal fisik yaitu sekolah memiliki bangunan yang permanen, memiliki kantin yang luas, memiliki halaman yang luas sebagai sarana olahraga, dan musola sebagai tempat ibadah, kamar mandi kecil atau WC, dan perpustakaan sekolah sebagai sarana literasi, ruang kelas yang cukup luas dengan fasilitas di dalamnya, dan ruang multimedia atau aula sebagai tempat pertemuan. Ya, banyak ya kalau untuk modal fisik. Nah, terima kasih. Berikutnya untuk modal finansial. Terima kasih, Bu, mengenai modal finansial. Pembayaran SPP atau sumbang pembinaan pendidikan, yang kedua dana bos yang diberikan oleh pemerintah, yang ketiga infak Jumat yang rutin dikutip setiap minggunya, yang keempat uang kas kelas yang dikutip setiap minggunya juga. Ya, baik, terima kasih untuk hasil identifikasi modal finansial. Berikutnya modal agama dan budaya. Berdasarkan hasil identifikasi kami di bidang modal agama dan budaya, ROHIS sebagai organisasi tempat meningkatkan pengetahuan agama, keberagaman agama warga sekolah sebagai kekayaan sekolah untuk mengembangkan toleransi, keberagaman suku sebagai kekayaan sekolah, memakai seragam sesuai peraturan sekolah, menjalankan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, terima kasih untuk identifikasi modal agama. Berikutnya terakhir modal lingkungan alam. Hasil identifikasi kami di bidang modal lingkungan alam yaitu sekolah berada di tempat yang strategis, dekat dengan puskesmas, rumah sakit, kantor kepala desa, supermarket, pasar tradisional, masjid, dan gereja. Memiliki sumber air yang mencukupi untuk kebutuhan warga sekolah. Ya, baik, terima kasih anak-anak atas upayanya untuk mengidentifikasi modal atau aset yang menjadi kekuatan dari sekolah kita. Mudah-mudahan 7 modal yang ada di sekolah kita ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Ibu.